kita neduh ya, kita aturan pulang kan jam 4, tapi jam 4 itu hujan deras banget bersertai petir. Akhirnya kan kita neduh sampai sore, bahkan sampai maghrib. Setelah sekitar mau maghrib kan lampu mati. Begitu lampu mati, nggak lama kemudian ada teman saya yang mau pulang. Hujan masih deras-derasnya, nggak taunya balik lagi, katanya jalannya longsor, nggak bisa balik. Terus muter arah lewat ke arah yang lainnya, ternyata masih ada longsor juga, nggak bisa. Akhirnya neduh lagi ke situ. Terus ada rombongan dari Tologo Intro kalau nggak salah, mau pulang juga pakai doplak, nggak bisa juga, udah ketutup longsor. Akhirnya orangnya pada keluar, pada neduh di situ. Jadi di situ banyak orang. Di dalam mungkin ada sekitar 12 orang, yang di luar mungkin sekitar ada 6 orang lah. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ada bunyi letusan dari dalam, dos gitu. Nggak taunya langsung begitu dos langsung wes lumpur berselipat komplit lah, tergulung semua di situ, tergulung. Jadi saya alhamdulillah masih dikasih umur. Begitu saya bangun udah sekitar 200 kalau nggak 300 meter dari tempat kafe itu. Dan saya lihat kafe kok udah nggak ada, udah rata semuanya. Semua garasi udah rata, nggak ada bekas. Kemana ini larinya, kemana? Kebetulan teman saya juga bangun. Kita mau nyari hidup kemana? Saya bilang sama dia, udah kita lari, kita bisa neduh di pemancingan, kan begitu. Jadi merangkak lumpur segini dalamnya, merangkak. Oh, ada yang minta tolong, ada yang ini, udah nggak sempat lah bahasanya. Kita aja nyelamatin diri aja susah kan. Begitu nyampe ke pemancingan, di situ kan kebanyakan yang neduh banyak sekali, ada 30-an orang. Ya histeris lah, lihat kita berdua masih hidup, masih lari ke situ. Akhirnya ada yang ngasih minum, ada yang ngasih ini, pertolongan lah bahasanya. Begitu saya dikasih minum, disuruh masuk ke pemancingan itu, nggak lama kemudian sekitar 5 menit langsung ada bunyi lagi, dus, air masuk semua, banjir. Jadi motor di parkiran semua pada roboh. Akhirnya kan histeris, semua bubar, keluar di jalanan numpuk, ada yang ibu-ibu, ada yang bawa anak segala macam. Lah saya berdua sama teman saya, ini mau kemana sih? Kalau kita di sini pasti mati. Ntar ini mau ditutup nih sama longsoran dari atas kan gitu. Terus mau kemana? Kita bisa nggak bisa kudu nyebrang ke arah Kayu Puring. Kita lari sejauh mungkin kan gitu. Begitu saya lari, sama dia kan gendengan, orang air kan kenceng banget di situ, takutnya hanyut. Begitu hanyut kita berdua, kita kan bilang gitu. Kalau kita hanyut kita berdua, kita gendengan lari nyebrang. Begitu pas di persimpangan di rumahnya Pak Sedes, aturan kan naik langsung ke Desa Kasimbar kan. Ini mau naik apa enggak? Enggak. Kalau naik ntar kita tertimbun. Soalnya di sini masih rawan, masih mau di ini. Kita lurus aja ke situ, ke Kayu Puring. Begitu kita lurus lari sejauh mungkin. Begitu sampai di Tembelan, tiba-tiba di jembatan itu, jembatan udah putus. Udah, kita mau kemana? Kita pasrah. Kita balik, pasti udah tertimbun longsor jalannya. Mau kemana ini? Ternyata betul, begitu kita balik ke atas, yang tadinya saya lewat belum longsor, udah rata. Jadi pemancingan udah tertutup, rumah Pak Sedes sama Pak Pendeta sudah pindah sejauh mungkin dari tempat itu. Udah rata, semuanya, nggak ada manusia yang tadinya mau neduh di pemancingan, udah hilang semua. Akhirnya saya balik lagi, saya bilang sama dia, kita harus ke Desa Kasimbar, tapi lewat mana? Terobosan mana, jalan setapak mana yang bisa kita lewati supaya aman? Dia kan tanya orang Kasimbar kan tahu, walaupun terjal setapak, tapi ada jalan pintas. Kita merangkak lewat jalan pintas. Nggak taunya sampai beneran di bibir Desa Kasimbar langsung. Wah, alhamdulillah sampai situ. Di situ histeris. Pada kenapa kan belum tahu ada longsoran segitu hebatnya sih orang situ. Udah lampu mati, hujan deras kan, udah nggak ada orang yang keluar pokoknya malam itu. Begitu merangkak nyampe ke rumahnya si ini, udah histeris lagi di rumah. Pokoknya baju dicopotin semua, yang ini yang tadinya pakai sarung, pakai celana udah hilang hanyut kegulung itu. Jadi udah nggak pakai baju lah. Pulang ke situ akhirnya dibersihin
dikasih baju, dikasih minum yang hangat dulu biar pulih tenaganya. Udah di situ. Lah nggak tahu kenapa teman saya sekitar jam 11 kok minta tolong ya, wes isi urip ora ya, masih. Ternyata teman saya yang satu nyusul masih hidup juga, yang kemarin malah sudah dibawa ke RS.